Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kita aturkan kepada junjungan besar kita, pemimpin besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Oke, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tegar Pangestu dan di sini hanya saya akan menjadi MC serta moderator yang mana akan menemani serta memandu acara kantin ini dan menemani teman-teman insya Allah sampai acara selesai nanti. Dan teman-teman, saya akan membacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawatul Quran, yang ketiga adalah pembacaan CV dan penjelasan sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah materi, dan yang kelima adalah tanya jawab, dan selanjutnya adalah pengumuman-pengumuman, dan yang terakhir adalah penutup. Oke teman-teman, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga dengan dibacakannya basmalah atau dibacakannya bismillah bersama-sama akan menambah keberkahan kita pada acara kita pada sore hari ini. Langsung saja kita ke acara yang kedua, yaitu tilawatul Quran. Untuk panitia yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Misbah yang mana telah membacakan tilawatul Quran, dan semoga yang membacakan dan yang mendengarkan senantiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oke, langsung saja kita ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan CV dan penjelasan sesi tanya jawab. Yang pertama, saya akan membacakan CV dari pembicara kita, yaitu dari Gus Ahmad Muhammad Mustain Nasoha. Beliau beralamat di Jalan Kiai Haji Samanhudi nomor 64 Surakarta, atau lebih tepatnya di Pondok Pesantren Al Muayyad, dan tempat tanggal lahir di Grobogan 8 April 1992. Pendidikan umum. Beliau pernah menempuh pendidikan yang pertama di Sekolah Dasar Negeri 1 Godan Grobogan, yang kedua SMP Negeri 1 Tawangharjo Grobogan, yang ketiga adalah SMA Negeri 1 Puto Kulon Grobogan, dan S1 Fakultas Syariah Universitas Imam Syafi'i Hadramaut Yaman, dan yang kelima yaitu S1 Fakultas Hukum UNS dan S2 Fakultas Hukum Uniska. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan non formal, yaitu yang pertama Pondok Pesantren Al-Faqih Grobogan, yang kedua Pondok Pesantren Al-Muayyad Solo, dan yang ketiga Pondok Pesantren Kuagian Kediri, yang keempat Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan yang kelima adalah Pondok Pesantren Harus Mustafa Tarim Hadramaut Yaman. Kemudian organisasi-organisasi yang pernah beliau ikuti. Yang pertama, bidang Syiar Fosmi Fakultas Hukum Universitas Negeri 11 Maret 2011. Yang kedua, bidang pembinaan JN UKMI 2010. Yang ketiga, bidang Sekum JN UKMI Universitas Negeri 11 Maret 2011. Dan yang terakhir, pengasuh Majelis Raudatul Muhibbin Solo. Moto hidup beliau, dakwah, dakwah, dan dakwah. Oke, itu tadi pembacaan CV singkat dari pembicara kita. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelasan sesi tanya jawab. Oke, teman-teman, nanti jika teman-teman memiliki suatu pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh pembicara, silakan teman-teman setelah moderator MC atau moderator memberikan waktu bisa menuliskan di kolom komentar. Nanti MC dan moderator akan memilih dan membacakannya untuk dijawab oleh pembicara. Oke, untuk menghemat waktu, kita ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Gus Mustain, yaitu yang berjudul tentang cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Oke, silakan untuk Gus Mustain, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum, dengar suara saya? Waalaikumsalam. Dengar Gus. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu anil isra'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwafiqi li tafaquhi fid dini man latafa wa ikhtarahu minal ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Teman-teman para pencari surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita mulai pengajian pada sore hari ini, yang insya Allah kita membahas kekasih kita semua yaitu Nabi Muhammad. Kita semuanya baca Fatihah, semoga negara Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga para pendahulu kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa meneruskan perjuangan para pendahulu keluarga besar JN UKMI khususnya, dan kita bisa meneruskan perjuangan daripada Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, maka ini merupakan sebuah keharusan agar kita tahu betapa Nabi Muhammad itu cinta kepada kita sebelum kemudian kita merasa menjadi orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad adalah kewajiban bagi setiap manusia. Qul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil. Barang siapa orang yang dia merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, tentu
harus cinta dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Golongan apapun, akidahnya apapun, mau akidah Ahlus Sunnah maupun yang lain, pasti mencantumkan Nabi Muhammad sebagai salah satu orang yang diikuti, sebagai salah satu orang yang dicintai daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang hendaknya kita lakukan? Apa yang harus kita ketahui daripada kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya? Telah disebutkan di dalam beberapa sirah atau kitab yang menjelaskan masalah sejarah, termasuk kitab Ihya Ulumuddin bahkan. Hampir semua kitab menjelaskan tentang kecintaan Nabi Muhammad SAW. Hal itu bisa kita lihat dari sejarah hidup Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ini merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Muhammad Ibrahim yang sangat mulia, yaitu sifat sangat cinta kepada umat. Cintanya kepada umat luar biasa, akhirnya beliau diberi nama Ibrahim. Artinya bapak dalam bahasa Ibrani, Rohimun itu umat. Jadi beliau menjadi bapaknya para umat, menjadi panutannya para umat, pengayom para umat. Itu adalah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim sifatnya Nabi Ibrahim ini kemudian diikuti oleh cucunya yang bernama Muhammad alaihi salam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manan bin Qusay dan seterusnya sampai nanti bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Muhammad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih nama Muhammad itu bukan tanpa sebab. Dikasih nama Muhammad karena beliau diharapkan mampu mengayomi seluruh manusia yang ada di dunia. Beliau dengan dikasih nama Muhammad, orang yang banyak mendapatkan pujian. Maka pujian dari mana itu? Pujian karena beliau mencintai seluruh umatnya, dan bahkan orang yang tidak menjadi orang Islam pun tetap dicintai oleh Nabi Muhammad. Nanti akan kami sampaikan kisah-kisah tentang itu semuanya. Nah, beliau juga punya nama Ahmad karena beliau dianggap mampu mengatur dunia, mampu menjadi pemimpin agama, maka dia mendapatkan gelar Ahmad. Nah, Muhammad di sini karena beliau adalah orang yang sangat mencintai umatnya, sangat mencintai anak turunnya, sehingga beliau menjadi orang yang dikasih nama Ahmad oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Yang pertama, apa bentuk kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya? Dan apa sebab Nabi Muhammad itu umatnya menjadi mulia? Adalah Allah tidak sekali-kali mengazab suatu tempat ketika di tempat itu masih ada yaitu Nabi Muhammad atau bekas-bekas yang menjadi asar Nabi Muhammad. Wa ma kana Allahu li'adzibahum. Dan tidaklah sekali-kali Allah akan mengazab, menurunkan azab di suatu tempat kalau Nabi Muhammad masih ada di tempat tersebut. Maka di suatu tempat ketika masih di sana semangat membaca sholawat, semangat membaca sejarah Nabi Muhammad seperti kita ini, membaca sirah Nabi Muhammad, maka di tempat itu akan diberi aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Kemudian bukti cinta Nabi Muhammad yang lain apa? Dikisahkan di dalam sirah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika Isra Mi'raj bertanya tentang yaitu neraka. Neraka kan wahai Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, sufli wasfan minan nar. Tolong tunjukkan kepadaku bagaimana bentuknya neraka. Kemudian malaikat Jibril ngasih tahu kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang sangat menakutkan, yang sangat menyedihkan, yang mana di sana banyak sekali jurang-jurang yang penuh dengan hewan-hewan yang buas. Banyak siksaan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia.
di mana ketika orang sudah masuk ke dalam lubang tersebut, dia seakan-akan tidak akan mampu keluar dari lubang yang penuh sisaan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, siapa orang yang masuk neraka? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, orang yang masuk neraka adalah orang yang munafik adalah orang yang paling masuk neraka paling bawah. Kemudian malaikat Jibril Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, setelah Nabi Muhammad menceritakan kisah-kisah neraka, beliau bertanya, siapa orang yang masuk neraka di pintu neraka paling 7? Man dakhala ila babi sabi. Siapa yang masuk ke neraka di pintu yang ke-7? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ummatak ya Muhammad, ummatak ya Muhammad. Ya, mereka adalah umat wahai Nabi Muhammad. Mereka adalah minal kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar akan menjadi penghuni neraka yang sangat pedih daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Fabaka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menangis karena tidak tega ada umatnya walaupun berdosa besar mereka menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. So, Nabi Muhammad tidak ingin umatnya menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi, "Ya Jibril, apakah benar umatku ada yang menjadi ahli neraka?" Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Na'am ya Rasulullah. Na'am wahai benar wahai Nabi Muhammad. Minal kabair alladzi mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa besar yang mana mereka tidak melakukan bertobat yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi Muhammad menangis dengan tangisan yang sangat keras. Ummati Rabbu, ummati ya Rob, ummati ya Rob. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj menangis karena mendengar ada umatnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita merasa menjadi orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad, maka jangan tancapkan dalam hati kita kecuali kita tidak ridho ada orang yang kelak menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku sebagai orang yang menjadi muttabi daripada Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, orang yang menjadi paling terdepan mengikuti sunnah Nabi Muhammad, maka tancapkan dalam hati kita tidak rela ada orang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang pertama. Kemudian dikisahkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan tidak hanya mencintai umat yang beragama Islam saja. Dikisahkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mendoakan jelek kepada umat-umatnya. Nah, kemudian dikisahkan bahwa ketika Nabi Muhammad di Taif, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dilempar batu, disakiti oleh orang-orang yang ada di Taif. Ketika beliau disakiti, dilempar oleh orang-orang yang ada di Taif, kemudian malaikat Ghobah di dalam kitab di dalam kitab karya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, beliau ditemani oleh Zaid bin Harithah, kemudian naik onta, kemudian beliau dilempar oleh kafir Quraisy dengan lemparan-lemparan yang sangat menyedihkan. Ketika dilempar, kemudian malaikat Ghobah, malaikat yang menjaga alas, atau kalau kita malaikat yang menjaga gunung, itu datang untuk menawarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Muhammad, maukah engkau gunung ini aku angkat kemudian aku lemparkan kepada orang yang menyakitimu tadi? Sampai giginya Nabi Muhammad itu wallahu alam lepas begitu, berdarah tubuhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Wahai kalian gunung-gunung, jangan sekali-kali kalian menyakiti mereka. Jangan sekali-kali engkau jadikan mereka orang yang mati, karena aku masih ingin kelak anak turun mereka menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara kasih sayang yang besar dari Nabi Muhammad ini, akhirnya orang-orang yang melempari Nabi Muhammad itu anak turunnya menjadi
akhirnya pengikut-pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang menjadi ibrah daripada itu? Akhirnya Abu Jahal punya anak. Anaknya masuk Islam dan menjadi panglima perang, orang yang terdepan membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa namanya itu? As bin Wa'il. As bin Wa'il punya anak namanya Amr. Amr bin As bin Wa'il juga akhirnya menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya beliau mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku karena mereka tidak mengetahui. Aku disakiti, aku dicaci, aku dimaki, aku dihina, aku dicampakkan, tidak apa-apa ya Allah, tapi aku mohon kepadamu jangan sakiti umatku. Ampuni dosa umatku dan jadikan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Engkau wahai Nabi Muhammad, wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan bahwa akhirnya orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad matinya banyak yang menjadi masuk Islam dan anak turunnya menjadi orang-orang yang masuk Islam. Coba kalau kita bayangkan, andaikan Nabi Muhammad meniru doa Nabi Nuh alaihissalam yang dipanjatkan pada tanggal 10 Muharram dulu. Ya Allah, mereka telah aku kasih tahu ya Allah, mereka tidak mau menjadi orang yang mendengarkan daripada dakwahku, maka binasakan mereka semua wahai Allah. Kemudian semua umat Nabi Nuh binasa kecuali 80 orang yang masih beriman kepada Nabi Nuh. Tapi ini tidak terjadi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika beliau disakiti, dicaci, dimaki, malah mendoakan hidayah kepada seluruh umatnya. Ini adalah kisah yang kedua, betapa Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada umatnya. Kisah yang ketiga diambil dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mau kamakol ya. Dikisahkan bahwasanya dari Sahih Imam Ibnu Hibban, Siti Aisyah itu pernah bermatur kepada Nabi Muhammad, pernah berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Siti Aisyah memandang wajah Nabi Muhammad, Siti Aisyah merasa tenang, merasa bersejuk, merasa senang, merasa nyaman memandang wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Siti Aisyah berdoa, minta kepada Nabi Muhammad, wahai ya Rasul, ud'uni, ud'u ilayya, wahai Rasul, berdoalah untukku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ufir li Aisyata ma taqaddama min dambiha ma ta'akhir. Ya Allah, ampuni doanya Siti Aisyah daripada dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Ma asrarta wa ma'alanta. Kemudian beliau mengatakan baik dosa yang tersembunyi maupun dosa yang kelihatan. Kemudian Siti Aisyah senang mendengar doa daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau senang wahai Siti Aisyah? Ya Rasulullah, aku senang. Bagaimana tidak senang? Engkau doakan wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wallahi hadad doa, ini adalah doa yang aku panjatkan untuk umatku setiap sholat. Jadi Nabi Muhammad itu setiap ba'da sholat berdoa, ya Allah, ampuni seluruh dosa umatku, baik dosa yang terjadi, baik dosa yang belum terjadi. Ini adalah doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk cintanya Nabi Muhammad. Kemudian dikisahkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikisahkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mendengar di suatu malam Nabi Muhammad itu berdoa di setiap rukuk dan sujudnya dengan doa yang tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat 18. Jadi setiap rukuk dan sujud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa, di mana doanya itu diabadikan di dalam surat Al-Maidah ayat 118 yang bunyinya adalah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, wahai Tuhanku, andaikan engkau mengazab mereka umatku, sesungguhnya mereka adalah hambamu,
yang dapat engkau perlakukan menurut kehendakmu. Dan jika engkau bermurah hati, wahai Nabi, wahai Allah, maka aku mohon, berikanlah ampunan kepada mereka. Sesungguhnya engkau adalah maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari selalu mendengar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap rukuknya dan sujudnya berdoa daripada surat Al-Maidah ayat 118. Ini ini adalah doa bentuk kasih sayang daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, wahai ya Rasulullah, mundul yaum, mundul lailah, sejak kemarin malam, wahai Rasulullah, engkau mengurang-urang doa itu di setiap rukukmu dan sujudmu. Kemudian sampai subuh datang. Kemudian apa sebabnya, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, aku memohon syafaat kepada Allah atas umatku, dan itu dikabulkan oleh Allah bagi mereka yang tidak menyekutukannya. Artinya apa? Selama umat Nabi Muhammad SAW tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah, maka gara-gara cinta yang agung dari Nabi Muhammad, maka seluruh umat Nabi Muhammad akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita tiru betapa Nabi Muhammad sangat cinta kepada umatnya, sehingga Nabi tidak rela ada umatnya yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikisahkan di dalam surat Ibrahim ayat 36 bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Sebentar. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Amr bin As. Ini Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il. As bin Wa'il ini salah satu orang yang tidak mendapati di mana Sallam setiap membaca 36. Nabi Muhammad itu dikisah Abdullah bin Umar bin As, kalau membaca surat itu, beliau itu selalu menangis. Jadi gampang menangis dan tidaklah Nabi Muhammad kemudian menjadi ahli neraka gara-gara malas. Rabbi innahunna aflan minan innahu minni aman asoni inna berarti Nabi menangis. Ada satu pun yang menjadi begitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Maidah ayat 118, beliau menangis sebagaimana tadi telah kami sampaikan. Kemudian dikisahkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa mengangkat tangan. Kemudian beliau menangis, ya Allah, ummati, 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 ya Allah, ummati, umatku, ya Allah. Kemudian ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, Nabi Muhammad kemudian ditemui sama malaikat Jibril dan menyampaikan satu wahyu. Wahai Jibril, datang dan temuilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan katakanlah kepada Nabi Muhammad bahwa beliau telah memberikan ridho kepada seluruh umat Nabi Muhammad dan mentakdirkan bahwasanya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi umat yang paling mulia dan kami tidak akan menzalimi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ada di pikiran Nabi Muhammad itu adalah umat sampai Nabi Muhammad itu terkadang tidak memikirkan dirinya sendiri. Dan inilah yang kemudian ditiru dari para
anak cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. So, pada tanggal 10 pada bulan Muharram, Sayyidina Hasan bin Ali, beliau harusnya mengganti Sayyidina Ali sebagai khalifah. Tapi cucu Rasulullah di sini beliau mengutamakan persatuan, mengutamakan kebersamaan. Akhirnya apa? Kekhalifahan diberikan kepada yaitu Yazid bin Muawiyah. Demi apa? Demi tidak ada pertumpahan darah kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan juga ketika beliau mau meninggal dunia di dalam kitab Rahiqum Mahtum oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa Nabi Muhammad matur, Nabi Muhammad itu ketika mau meninggal, beliau selalu mengucapkan ummati, ummati, ummati. Ya, kemudian ketika mendengar ummati, ummati itu, kemudian ditanya sama Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril, ya Jibril, jelaskan apa hakku kepada umatku. Kemudian malaikat Jibril menjawab, wahai Nabi Muhammad, pintu-pintu langit, qad fatahallahu ta'ala abwabas sama, membuka pintu-pintu langit, dan para malaikat telah menanti rohmu di langit, di mana semua surga akan dibuka dan akan diberikan kepada wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apakah Nabi Muhammad senang dengan mendapatkan surga? Enggak. Nabi Muhammad tetap menangis dengan sorotan mata yang penuh kesedihan. Ketika itu kemudian malaikat Jibril bertanya, wahai Muhammad, apakah engkau merasa bahagia dengan kisahku ini? Apa jawaban Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? La, aku bertanya, kaif ummati, bagaimana umatku? Kemudian aukamakal, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan jawaban dari malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, tidak usah khawatir. Aku pernah mendengar bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman bahwa aku haramkan bagi siapa saja illa ummata Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku haramkan surga untuk siapapun juga bagi mereka yang ahli maksiat kecuali umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu kemudian Nabi Muhammad merasa bahagia dan siap menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal dunia dalam keadaan sangat senang sekali. Dikisahkan bahwasanya di awal-awal Nabi Muhammad itu berdakwah, Nabi Muhammad itu merasa merasa biasa saja, di mana umatnya membenci beliau, mencaci, memaki, menyakiti beliau, Nabi Muhammad tidak sekalipun membalas daripada itu semua. Dikisahkan bahwa di dalam syirah Nabawiyah, Nabi Muhammad SAW itu di rumahnya banyak barang. Ada apa. Kalau sekalian kulkas, TV, di rumahnya banyak barang. Itu barang siapa? Itu barangnya, miliknya orang kafir yang setiap hari mencaci, memaki, melempari kotoran ke dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicaci, dimaki, tapi orang kafir itu tahu di dalam kitabnya bahwa tidak akan sekali-kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkhianat kalau diberi amanah. Maka Abu Jahal, kemudian orang-orang kafir Quraisy, Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka walaupun setiap hari mencaci Nabi Muhammad, tapi mereka tetap menitipkan barangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Muhammad ini tidak akan pernah punya rasa dendam kepada siapapun juga. Jadi cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Kenapa? Kemudian dikisahkan bahwasanya Abu Jahal itu pernah mengintip dari kamarnya Nabi Muhammad SAW apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia ingin mencari kekurangan Nabi Muhammad SAW. Ketika dicari kekurangan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu kekurangannya apa ya? Kesalahannya apa? Ternyata
dia tidak bisa menemukan sedikit pun kesalahan dan kekurangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau Abu Jahal bingung, waduh ini bagaimana ini? Caranya bagaimana ini biar Muhammad bisa meninggal, bisa mati, bisa dibenci sama orang. Ternyata sampai mati pun Nabi Muhammad tidak ditemukan kekurangan sedikit pun daripada Nabi Muhammad SAW. Pernah pada suatu ketika kafir Quraisy mengirim putranya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab yaitu Ghaizus Sahabah. Di dalam kitab Ghaizus Sahabah dikisahkan Nabi Muhammad ini pernah salah satu putra daripada orang kafir Quraisy pernah diminta untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Di mana orang kafir Quraisy ini ketika menyuruh anaknya itu didoktrin. Muhammad itu ahli maksiat. Muhammad itu orangnya jahat. Muhammad itu orangnya itu, wah, pokoknya dia menyakiti orang lain. Nah, bunuh dia. Wah, anaknya sudah siap mengasah belatinya selama 40 hari. Ternyata setelah dicek dan anaknya menuju kepada Nabi Muhammad ketika mau dibunuh, beliau mengintip 1 hari, 2 hari, 3 hari. Anaknya menyimpulkan betapa Muhammad ini enggak pernah punya kekurangan sama sekali. Beliau memiliki sifat yang sangat mulia, sifat yang mana cinta kepada umatnya sangat mulia sekali. Makanya anaknya orang kafir tersebut tidak jadi membunuh Nabi Muhammad, malah anaknya masuk Islam dan menjadi orang terdepan membela Nabi Muhammad SAW. Maka inilah beberapa kisah daripada bentuk kasih sayang yang mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini Nabi yang tidak ingin merepotkan siapapun juga. Nabi yang tidak ingin menyakiti siapapun juga, termasuk keluarga. Setiap pagi Nabi Muhammad bertanya kepada Aisyah, hal indaki syai', kamu punya nggak sesuatu? Maksudnya sesuatu yang bisa dimakan. Ketika tidak punya apa-apa, maka Nabi Muhammad mengatakan, sebenarnya hari ini aku ingin puasa. Dan alhamdulillah engkau nggak punya apa-apa, maka aku akan teruskan puasa kusuf. Beliau menjaga perasaan Siti Aisyah itu dengan apa? Dengan apa? Mengatakan, aku sebenarnya ingin puasa. Walaupun sebenarnya mungkin Nabi Muhammad ingin makan karena lapar, tapi beliau kemudian mengatakan aku ingin puasa, sehingga hatinya Siti Aisyah senang, berbunga-bunga. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku nggak punya makanan. Andai kan aku punya makanan, maka akhirnya Nabi Muhammad akan makan sehingga tidak jadi puasa. Betapa Nabi Muhammad menjaga perasaan daripada keluarganya. Dikisahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi Muhammad, apakah engkau pernah merasakan suatu hari yang lebih sedih, lebih susah, melebihi yaitu perang Uhud? Yang bersama perang Uhud ini kan perang yang sangat menyedihkan bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. It aradtu nafsi ala bin Abdi Yalil bin Abdil Kalal falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarnit sa'alib. Dikatakan, aku banyak merasakan kesedihan atau perilaku jahat atau kaumku menyakiti daripada diriku. Di mana mereka menggangguku seperti yang terjadi di saat Aqabah. Di saat Aqabah Nabi Muhammad menawarkan diri kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdil Kulal. Kemudian dia tidak menginginkan diri Nabi Muhammad SAW.
Kemudian Nabi Muhammad bersedih, pulang, dan tidak sadar kecuali beliau telah berada di Kornus Sa'alib, di suatu tempat di mana bernama Kornus Sa'alib. Kemudian aku mengangkat kepalaku, ternyata awan-awan itu azullani fanadartu faida fiha Jibrilu fanadani faqala innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa maradtu 'alaika wa qad ba'asa ilaika malakal jibal. Nah, kemudian aku melihat malaikat Jibril telah ada di atasku. Sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu terhadap apa yang menjadi bantahan daripada dirimu. Kemudian Allah mengutus malaikat-malaikat untuk menghantam dirimu, menghantam dirinya wahai Nabi Muhammad. Kemudian apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Bal arju ayukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Allah, jangan engkau azab umatku, wahai Allah, walaupun mereka belum masuk Islam, wahai Allah, maka ketahuilah aku ingin di antara anak turun mereka kelak ada yang menjadi umatku masuk Islam, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, menjadi pembela daripada dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, adik-adik sekalian, jangan membenci orang yang membenci kita. Jangan membenci orang yang menyakiti kita. Jangan-jangan orang tersebut kelak akan menjadi orang yang menjadi garda terdepan menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah ini, kisah-kisah kemuliaan Nabi Muhammad mencintai umatnya juga ditiru oleh umatnya, oleh anak turunnya, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Habib Abdullah Asgaf, bahwasanya ketika diimbangi, bahwasanya Habib Abdullah Asgaf ini, Habib Mustafa Al-Mukhtar ini memiliki beliau memiliki pohon mangga yang sangat enak sekali. Ketika punya pohon mangga, Habib Abdullah Mustafa Al-Mukhtar yang merupakan cucu Rasulullah, beliau melihat ada pencuri sedang mencuri buah-buahnya. Ketika mencuri buah mangganya, Nabi Muhammad melihat apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang dikatakan oleh Al-Habib Mustafa Al-Mukhtar. Beliau tidak kemudian mengusir malingnya atau ngasih tahu kepada orang tentang adanya maling, tidak. Tapi Habib Mustafa Al-Mukhtar kemudian pura-pura menjadi penjaga dari pohon tersebut. Cepat-cepat wahai maling, cepat. Aku ingin menjaga kamu biar cepat dapat banyak. Maka Syekh Mustafa Al-Muhdar atau cucu Rasulullah ini menjaga pohon mangganya sampai dapat banyak, kemudian dia turun. Ketika turun kemudian dia berterima kasih. Terima kasih wahai kakek tua telah menjaga aku dari mencuri pohon mangga yang enak ini, maka ini tak kasih hadiah. Jadi pemiliknya malah dikasih hadiah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Syekh Mustafa Al-Muhdar? Beliau mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, Engkau telah mentakdirkan orang itu mencuri pohon manggaku. Karena aku khawatir kalau nanti dia mencuri pohon mangganya orang lain, maka orang lain tidak ikhlas sehingga dia menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berterima kasih ya Allah, berterima kasih ya Allah. Akhirnya berterima kasih karena telah mencuri manggaku. Aku telah mengikhlaskan dan aku mendoakan semoga orang yang mencuri manggaku itu menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mulia dunia akhirat di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak cucunya Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan juga di dalam kisah yang lain, ada seorang sahabat bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah ini setiap sholat langsung pergi. Abu Dujanah ini setiap sholat langsung pergi. Jadi nggak dikir dulu. Kalau kita membuka kitab Al-Adhkar An-Nawawi, hadisnya sahih dari Bukhari Muslim, Nabi Muhammad itu setelah saya sholat pasti berzikir. Dan zikirnya dengan suara keras. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim.
Nah, ada salah satu sahabat dikisahkan, kisahnya namanya Abu Dujana. Abu Dujana ini setiap sholat langsung pergi. Setiap sholat langsung pergi. Nabi Muhammad memanggil, wahai Abu Dujana, apa yang menjadi sebab engkau setiap sholat itu langsung pergi? Apa jawaban Abu Dujana? Abu Dujana mengatakan, wahai Rasulullah, ana fakirun. Kulo niku tiang fakir, Kanjeng Nabi, tiang fakir, orang miskin. Aku itu setiap habis sholat langsung pergi karena aku punya anak kecil, anakku itu sedang tidur. Nah, di rumahku itu nggak ada makanan, jarang-jarang ada makanan. Nah, ada pohon kurmanya tetangga itu mentiung uh, batangnya masuk ke dalam pekaranganku. Nah, setiap tertiup angin, kemudian banyak kurma-kurma jatuh. Nah, aku khawatir kalau aku nggak segera pulang, anakku yang belum paham, belum dewasa itu nanti akan makan kurma-kurma yang memang bukan menjadi miliknya. Jadi, setiap ada kurma jatuh, wahai Rasulullah, aku berikan kepada pemiliknya. Nah, ini. Jadi hati-hatinya luar biasa nih, Abu Dujana. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat, wahai sahabat, siapa pemilik kurma itu? Kemudian setelah diteliti, ternyata pemilik kurma itu bernama adalah seorang munafik yang mana dia adalah orang yang benci kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada umatnya Abu Dujana itu? Kemudian dia mengatakan, Ta'ashtari ya fulan, wahai sahabat, aku akan beli seluruh makan, aku akan beli seluruh daripada pohon kurma tadi, dan tolong kurma itu nanti akan aku berikan kepada fakir miskin ini. Nah, aku akan beli 10 kali lipat, katanya Rasulullah, tapi tak bayar cicilan. Apa yang dilakukan oleh pemilik kurma tadi? Pemilik kurma mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak pernah menjual dengan cicilan kontan. Aku tidak pernah menjual dengan cicilan kontan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kontan nggak bisa saya. Kalau cicilan bisa. Kemudian Abu Bakar maju. Wahai Rasulullah, kalau boleh aku akan membeli kurmanya orang ini demi Abu Dujana dengan harga 10 kali lipat dengan harga kontan kurma paling mahal yang ada di Solo. Kira-kira gitu. Yang ada di tempat ini, di kota Madinah. Kemudian apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, wahai Abu Dujana, wahai Abu Dujana, aku telah membeli kurmamu melalui Abu Bakar. Abu Bakar kelak akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan surga dari Allah, sedangkan ini sekarang menjadi hak kurmamu. Maka mulai sekarang, kalau habis sholat, zikir dulu, jangan langsung pergi. Kemarin kalau nggak salah menjadi kasat apa gitu. Apa namanya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Abu Bakar mendapatkan kabar gembira surga, Rasulullah pergi, kemudian di malam itu orang munafik bilang kepada istrinya, wah istriku, tuh, sungguh aku telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku telah mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu orang tersebut berkata pada istrinya, pohon kurmaku dibeli 10 harga kali lipat daripada pohon kurma yang rumah jalan itu. Kemudian dia mengatakan bahwasanya tapi kurmanya masih di pekarangan kita, wahai istriku, maka tidak akan aku berikan kepada Abu Dujana. Maka dari kisah ini bisa kita lihat betapa Nabi Muhammad sangat cinta kepada umatnya, sehingga rela mengorbankan apa yang dia miliki untuk menyenangkan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kepada para sahabat, Nabi Muhammad sangat mencintai dengan cinta yang sangat paripurna. Beliau mengatakan, ashabikan nujum, faman ihtadaitum. Seluruh sahabatku seperti bintang, seluruh sahabatku seperti bintang, seluruh sahabatku seperti cahaya. Barang siapa mengikuti sahabatku, maka dia telah mendapatkan petunjuk seperti aku. Dikisahkan, sahabat yang terakhir hidup namanya Abu Kilabah.
Abu Kilabah ini adalah sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara ucapan Nabi Muhammad, sahabat yang terakhir ini dimohon-mohon menjadi apa namanya, juru hakim kerajaan. Tangannya buntung. Kemudian Abu Kilabah tidak mau, beliau pergi ke hutan. Ketika pergi ke hutan bersama dengan putranya, setiap hari beliau menyuapi bapaknya, putranya menyuapi bapaknya, putranya menyuapi bapaknya, putranya menyuapi bapaknya. Terus pada suatu ketika bapaknya ini menunggu putranya. Gimana ini ya? Di tengah hutan, nggak ada makanan, tangannya buntung sisan. Kemudian sudah 3 hari nggak ada kabar. Kemudian Abu Kilabah ini didatangi oleh seorang tamu. Tamunya Abu Kilabah ini adalah Abu Kilabah ini didatangi seorang tamu. Tamunya Abu Kilabah ini itu bertanya, wahai kakek tua. Dia tidak bercerita kalau dia Abu Kilabah. Kalau bercerita nanti tahu bahwa dia adalah sahabat terakhir. Kamu ngapain di hutan? Dia mengatakan, aku tinggal di hutan karena aku ingin hidup tenang. Di akhir hayatku tidak dikejar-kejar menjadi seorang hakim. Kemudian, loh, kamu sama siapa? Aku sama dengan anak laki-lakiku. Dia yang menyuapi aku, mengajar sholat untukku, dan lain sebagainya. Maka, dia mana anakmu? Dia sedang pergi, dan seterusnya. Kemudian, setelah sudah ngos-ngosan, kakek tua tadi matur, wahai musafir, kalau diperbolehkan, aku minta tolong carikan anakku. Aku sudah 3 hari tidak makan. Kemudian setelah dicari, tidak jauh dari penginapan atau dari gubuknya kakek tua tadi, anaknya sedang dimakan oleh singa atau oleh macan di padang pasir. Kemudian ketika dilaporkan, apa jawab Abu Kilabah? Allahu a'lam, alhamdulillahirabbil alamin, anakku telah mendahuluiku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad kemudian musafir tadi menangis dengan tangisan yang sangat keras. Tidak lama Abu Kilabah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya daripada ini adalah kalimat terakhir dari kakek tua tadi atau Abu Kilabah. Ketika meninggal, musafirnya bingung karena menyolati mayit kan fardu kifayah. Dia keluar mencari orang yang lewat. Ternyata di tengah gunung yang sangat sepi itu ada Abi Hurairah, dan dia selalu mendapatkan yang kemudian dia bertemu dengan empat tentara. Tentara ini adalah tentara kerajaan, di mana menggunakan pakaian yang sangat indah, kuda yang sangat gagah. Kemudian dipanggil sama musafir, wahai tuan, ini ada orang yang mati di sini, mencari Abu Kilabah. Dipeluk-peluklah Abu Kilabah, dicium-ciumlah Abu Kilabah. Beliaulah yang menjadi sebab ya kelak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Maka sang musafir, sang pengawal ini atau sang penaik kuda ini, bangsawan ini bilang kepada Abu Kilabah, sungguh Abu Kilabah, kami telah mencarinya berpuluh-puluh tahun. Ternyata dia adalah seorang dai, seorang mubaligh yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa kisah tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang sangat paripurna kepada umatnya. Dikisahkan misalnya di dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Hisham Al-Ansori dikisahkan beliau menulis sebuah piagam Madinah. Hada kitab Muhammadin. Ini adalah putusan, kesimpulan
undang-undang dasar daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, baik orang Yahudi, baik orang Nasrani, baik orang Islam, baik kaum Aus, baik kaum Khazraj dan seluruhnya, maka mereka adalah orang ummatun wahidah, umat yang satu, dan mereka akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berdamai. Mereka tidak boleh saling diganggu dan tidak boleh saling mengganggu. Mereka tidak boleh saling menyakiti dan tidak boleh saling disakiti. Tidak boleh. Siapa musuh Islam? Siapa musuh kita? Wala udwana illa 'alal dzalimin. Dan tidak ada musuh bagi kita kecuali mereka orang-orang yang zalim. Betapa Nabi Muhammad sangat mencintai umatnya, sampai meninggal pun beliau sebelum meninggal bertanya, ummati, ummati, ummati. Insya Allah panjenengan semuanya adalah orang yang kelak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di sini, kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukrun ala ihtimamikum wastimaikum wa hudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Gus Mestain yang telah memaparkan materi pada sore hari ini. Dan acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan silakan mengisikan atau menulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti moderator akan membacakannya. Oke, silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan. Oke, mungkin karena teman-teman masih pada memikirkan pertanyaannya, mungkin dari saya ada pertanyaan dulu, Gus. Halo, Gus. Ya. Oh ya, dari saya memiliki pertanyaan, yang mana tadi kan kita sudah dijelaskan nih apa kisah-kisah yang menunjukkan kecintaan Rasulullah terhadap umatnya seperti kita, dan terus hikmah-hikmahnya berkita. Dan pada waktu ini atau pada zaman ini banyak dari kita itu lupa akan tentang kisah-kisah Rasulullah yang mana ketika ribuan tahun yang lalu memikirkan kita, tapi banyak dari kita sekarang yang lupa akan kontribusi Rasulullah SAW terhadap umat atau kecintaan Rasulullah terhadap kita. Nah, gimana sih Gus cara kita untuk membalas cinta Rasulullah? Jadi cara apa yang cocok untuk kita, yang mana bisa untuk membalas cinta Rasulullah pada kala itu? Itu Gus. Mungkin pertanyaan dari saya itu. Cara membalas cinta Nabi Muhammad SAW adalah dengan kita mendoakan Nabi Muhammad SAW. Ini cara pertama. Karena memang mendoakan itu adalah bentuk cinta yang paripurna dan tidak ada syahwat sama sekali. Maka setiap kita sholat, membaca doa, tadi Bapak moderator, akhi moderator, itu ketika memulai kajian dengan membaca sholawat. Sholawat itu kan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ya Allah, sholli, semoga engkau berikan rahmat dan keagungan ala Muhammad kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Muhammad. Ini adalah doa dan ini adalah bentuk kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan semakin orang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka dialah hakikatnya orang yang paling banyak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dialah orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, tentu mengikuti akhlaknya. Mengikuti akhlaknya itu tidak bisa kecuali dengan ilmu. Makanya di dalam kitab-kitab hadis manapun yang dikisahkan pertama kali adalah ilmu.
Sebagaimana dikatakan di dalam hadis-hadis Muslim, talabul ilmi faridhatun. Faridhatun. Kenapa faridhatun? Kenapa enggak faridun? Karena mencari ilmu itu sangat diwajibkan. Makanya ditambahi tak mubalaghah. Tak yang bermakna menguatkan itu namanya tak mubalaghah. Mencari ilmu sangat diwajibkan bagi muslimin muslimat. Ketika kita tahu ilmunya, misalnya teman-teman ya di JNUGMI ini mengkaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab tentang bagaimana bentuk tubuh Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara makan Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara minum Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad ini memandang orang lain yang bermaksiat, bagaimana cara dakwah lembut Nabi Muhammad SAW ketika beliau disakiti oleh nenek-nenek di perempatan jalan, yang Yahudi dicaci, dimaki, dihina, beliau tetap mencintai, tidak sedikit pun memiliki rasa benci kepada siapapun yang membenci kepada beliau. Ini yang kita tiru. Dan itu bisa kita tiru kalau kita tentu tahu kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad ini setelah kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad secara zahir, tentu mengikuti sunnah-sunnah orang yang diperintahkan diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya apa? Kalau kita ingin membuktikan cinta kita yang agung kepada Nabi Muhammad, maka mari kita cintai para ulama. Mari kita cintai orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ikuti dawuhnya para ulama dalam beribadah. Jangan mengambil hukum sendiri dari Quran dan hadis kecuali mengikuti pendapat para ulama. Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk kita cinta kepada Nabi Muhammad? Bukti kita membalas cinta Nabi Muhammad yaitu dengan mencintai anak turun Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan, asyaddukum ala sirati asyaddukum hubban li ahli baiti. Kalau Anda ingin bertanya seberapa berat melewati jembatan Siratal Mustaqim, maka Anda harus bertanya kepada diri Anda, seberapa berat Anda mencintai anak turun Nabi Muhammad SAW. Ahlu baiti, amanun li ahli ardi. Dikatakan anak turun Nabi Muhammad itu adalah menjadi pengaman bagi seluruh alam, bagi seluruh dunia. Maka dianggap berdosa di dalam kitab Mujazul Kalam bagi orang yang mengatakan bahwa anak turun Nabi Muhammad telah tidak ada. Jadi para habaib, para sayyid, para syarif itu hendaknya kita muliakan karena mereka lah para anak turun Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Kemudian bagaimana yang keempat, bagaimana bentuk kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Dikatakan bahwasanya kulla as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba. Hendaknya kita tidak bertanya tentang surga dan neraka, malu kepada Nabi Muhammad sebelum kita mencintai Nabi Muhammad, mencintai anak turun Nabi Muhammad, mencintai daripada orang keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi hendaknya kita tidak berpikir surga neraka, malu. Nabi Muhammad aja tidak memikirkan surganya, kok kita memikirkan surga. Nah ini. Maka pengurus JNUGMI, saya harapkan kalau masuk ke kampus jangan langsung masuk ke kampus. Setiap masuk ke kampus ya muter UNS dulu, muter sekitar kentingan dulu, lihat orang-orang yang bermaksiat, lihat ikhwan akhwat yang berboncengan. Hendaknya kita mengevaluasi diri. Apakah kita sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad yang mana beliau mencintai umatnya? Sama dengan teman-teman JNUGMI. Apakah teman-teman JNUGMI telah membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad dengan mengikuti sunnah? Yaitu apa? Tidak rela ada umat Nabi Muhammad menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari teman-teman JNUGMI jangan tidur kecuali telah berdoa seperti hanya di dalam kitab tafsir Hanafi. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Maka JNUGMI ini belum. Harusnya JNUGMI ini
setiap mau tidur, setiap mau syuro, ya. Kalau dulu saya syuro itu setiap syuro di bidang sekum, di bidang kesekuman, sekretaris umum itu tidak akan mulai syuro sebelum setor 9 ayat. Seingat saya 9 ayat, 9 atau 5 ayat, saya agak lupa. Ya, jadi setengah tahun kita setor, ya kita setengah tahun kita berkumpul, rapat-rapat suro-suro, kita hafal surat Al-Anfal setengah juz, lumayan itu. Nah, itu kurang menurut saya. Harusnya teman-teman JN UKMI setiap mau syuro itu berdoa sebagaimana doanya Nabi Muhammad SAW. Apa? Mendoakan seluruh masyarakat, mendoakan seluruh umat Nabi Muhammad, mendoakan seluruh anggota UNS, keluarga besarnya, ya Allah ampuni seluruh dosa warga UNS. Muliakan seluruh warga UNS. Ampuni dosa guru-guruku. Nah, ini akan menjadikan sebab Anda disebut orang yang meneladani dan mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad. Sedangkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu empat balasan kita mengikuti Nabi Muhammad. Yang pertama tadi apa? Mengikuti sunnah. Yang kedua apa? Membaca sejarah hidup Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad. Yang ketiga apa? Memuliakan keluarga Nabi Muhammad. Yang keempat adalah meniru sunnah Nabi Muhammad. Oke, terima kasih Gus Mustain atas jawaban dari pertanyaan saya. Dan ini ada satu pertanyaan lagi Gus dari Lintang. Ini izin bertanya, macam-macam solawat ada banyak sekali Ustadz. Seperti solawat nariyah dan lain-lain. Solawat yang dianjurkan oleh Nabi yang seperti apa ya Ustadz? Sehingga tidak jatuh ke bid'ah juga Ustadz. Monggo Gus dijawab. Kita sebagai JN UKMI, kan dulu kan saya bidangnya pembinaan itu bidang dakwah. Itu saya saat itu membuat formulasi, tidak boleh mempersulit umat. Maka kalau ditanya masyarakat, bagaimana sih Ustadz, bagaimana sih Kiai caranya bersolawat itu kepada Nabi Muhammad? Gini Bu, pokoknya ibu-ibu setiap ada sholat berdoa, ya Allah muliakan Nabi Muhammad. Itu sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat itu artinya mendoakan Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah, itu kalau kita ditanya umat seperti itu, artinya apa? Teman-teman JN UKMI kalau ditanya sholawat seperti apa yang bagus, ya sholawat yang tidak mempersulit kepada umatnya. Dengan bahasa apa terserah. Nah, ini diterangkan di dalam kitabnya siapa? Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh. Di sana di dalam kitab Ar-Ruh dikatakan, ya, di dalam kitab Ar-Ruh dan di dalam kitab Jala'ul Afham Bissolati Wassalam ala Khairil Manam dikatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendengar beberapa sahabat mengarang solawat tersendiri. Dan Nabi Muhammad meng-ACC solawat tersebut. Nah, jadi contohnya siapa? Abdullah bin Mas'ud membuat solawat aukamakal Allahumma ja'al solawatika wa rahmatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabi. Solawatnya ada 4 baris panjang. Tapi artinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu membuat solawat sendiri yang dia karang untuk mendoakan Nabi Muhammad. Yang artinya, ya Allah, aku mohon ya Allah, berkailah, tambahilah kebaikan, tambahilah kemuliaan, tambahilah derajat daripada Tuhan kami, Sayyid kami, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi Rasul bagi seluruh umat dan menjadi Rasul bagi menjadi penutup daripada kenabian. Nah, ini solawatnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian solawatnya Abdullah bin Abbas juga membuat solawat sendiri dan di-ACC oleh Nabi Muhammad. Kemudian Alqamah juga punya solawat sendiri dan di-ACC oleh Nabi Muhammad SAW. Yang intinya, kalau solawat itu isinya mendoakan Nabi Muhammad, isinya adalah baik, maka
itu yang kemudian boleh kita amalkan. Sholawatnya isinya baik. Seperti makanya Kanjeng Nabi mengatakan ashabi kan nujum faman ihtadaitum. Ikutilah sahabatku. Abdullah bin Mas'ud membuat sholawat sendiri dibenarkan oleh Rasulullah karena isinya baik. Abdullah bin Abbas membuat sholawat sendiri dibenarkan oleh Rasulullah karena isinya baik. Imam Al-Qumah membuat sholawat sendiri padahal sahabat isinya baik. Maka sholawat apapun asalkan isinya baik mendoakan Rasulullah, maka itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Imam Suyuti menulis di dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, Al-Adah Muhakamah ma ra'ahu muslimun hasanun wa huwa indallahi hasanan wa huwa indallahi hasan. Sesuatu yang dianggap baik menurut manusia selama tidak i'tiradul kitab wa sunnah, tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka itu adalah baik menurut Rasulullah SAW. Maka mau sholawat nariyah, mau sholawat badawi, mau sholawat munjiat, mau sholawat apa boleh. Mau sholat boleh. Kalau sholawat itu boleh dikarang sendiri. Yang tidak boleh sholat. Sholat ini sifatnya qot'i, tidak boleh mengadakan sholat. Makanya kemarin ketika kemarin pengurus UGMI atau pengurus seni religi ya, datang ke rumah kami, saya diminta pendapat lomba. Saya katakan, adakan lomba buat syair mendoakan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad. Nah, kalau itu boleh, tidak jadi masalah. Yang penting isinya benar, isinya tidak menyembah Nabi Muhammad, tapi mendoakan Nabi Muhammad, maka boleh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab. Allahumma ya Allah, sholli, semoga engkau berikan rahmat ta'zim. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan rahmat ta'zim itu, maka muliakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Kemudian tanhalu bihil uqad. Ya Allah, dengan aku bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka dengan aku menyebut namanya Nabi Muhammad, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar engkau selesaikan semua urusanku yang sulit. Watang fariju bil kurab, yang rupek-rupek engkau hilangkan, ya Allah. Watuqda bil hawaij, dan kabulkan semua hajatku, ya Allah. Kemarin ada yang menggugat sholawat nariyah, katanya tanhalu bihil uqad, ya Allah, tanhalu, semoga engkau lepaskan, wahai Muhammad, semua khususanku. Ya, ini kalau ada yang menerjemahkan seperti itu, kami pastikan bahasa Arabnya perlu diperbaiki lagi. Tanhalu bihil uqad, tanhalu, mugi-mugi panjenengan paring kepenaan lah karunya. Bihi kelawan Nabi Muhammad al-uqad, dengan wasilah Nabi Muhammad kami mohon kepadamu, ya Allah. Jadi mohonnya kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Ini kemarin ada yang menerjemahkan keliru, kemudian seakan-akan sholawat nariyah ini dianggap menyembah Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya belajar bahasa Arab yang benar. Sholawat apapun boleh, asalkan isinya baik. Pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Mandarin boleh. Yang penting bisa paham dan tidak memberatkan. Ini sebagaimana Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama besar Ahlu Sunnah juga Wahabi, menjelaskan kebolehan akan itu. Kemudian Astri UMS bertanya, bagaimana cara yang baik? Ya, Ustaz, sebelumnya kami mohon maaf, ini karena sudah di penghujung waktu, mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan dulu, Ustaz. Gitu. Mungkin untuk di penghujung waktu, silahkan untuk Gus Mustain menyampaikan closing statement. Dan sebelumnya kami mohon maaf untuk Mbak Astri dan teman-teman lainnya yang ingin bertanya, karena sudah di penghujung waktu dan waktu sesi tanya sudah habis. Mungkin nanti akan dijawab di lain waktu di kantin-kantin berikutnya. Terima kasih. Ya, mungkin Ustaz bisa menyampaikan closing statement, Ustaz. Berbicara tentang Nabi Muhammad, maka kita berbicara tentang sosok orang yang tidak memiliki cacat sedikit pun daripada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
akhlaknya indah, akhlaknya sempurna, akhlaknya mulia, sehingga tidak ada yang patut untuk kita lakukan sekarang kecuali banyak membaca sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan membaca sirah Nabi Muhammad, membaca sejarah hidup anak turun Nabi Muhammad, itu akan membangkitkan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Kesempurnaan Nabi Muhammad sangat luar biasa. Dikisahkan bahwasanya Ummu Salamah, beliau kalau Nabi Muhammad nyopot baju, bajunya diperas keringatnya Nabi Muhammad, kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Di gelas itu keringatnya dipakai untuk mewangikan mewangikan minyak wangi yang ada. Jadi keringatnya Nabi Muhammad dipakai mewangikan seluruh minyak wangi yang ada, saking sempurnanya diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sempurna? Karena dia adalah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak boleh kita menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan sesuatu yang kira-kira merendahkan daripada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah orang yang patut kita cintai, maka mari kita semuanya ikuti sunnah Nabi Muhammad, ikuti akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita ingin mengajak orang tua kita, misalnya karena kalau diajak ke tempat majelis taklim berat atau takutnya mengganggu, ya minimal di rumah kita setel MP3 yang keras, kita setel radio yang keras, agar orang tua kita secara tidak langsung telah mendengarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan mencari guru yang jelas, tidak sembarang guru, cari guru yang bersanad dan bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cari guru gara-gara titelnya, gara-gara gelarnya. Carilah guru karena dia berguru kepada guru, yang berguru kepada guru, yang bersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sedikit apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan barokah. Semoga JN Ukmi UNS menjadi organisasi yang semakin barokah. Semoga siapapun orang yang cinta kepada JN Ukmi menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun orang yang mencintai kita atau membenci kita, mereka akan mendapatkan kemuliaan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirkan kesejukan dan kerinduan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, jazakumullah khairan, Gus Mustain yang telah menyampaikan materi di kantin hari ini, yaitu tentang kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Yang mana semoga materi hari ini bisa menambah ilmu kepada kita dan menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah juga. Oke, acara selanjutnya yaitu informasi tambahan, yaitu pengumuman. Jadi teman-teman, hari ini telah karena besok Senin juga udah mulai perkuliahan udah mulai aktif. Saya mau mengumumkan kalau kantin atau kajian rutin ini nantinya pada setiap hari Kamis akan dilaksanakan kantin. Dan teman-teman jangan lupa untuk datang ke kantin-kantin berikutnya. Oke, kita ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari teman-teman, kita tutup acara kantin kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator dan atau pembawa acara minta maaf apabila saya memiliki kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.